Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 5 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-9, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam warta Injil hari ini mengkritik para ahli Taurat dan pemuka agama yang mencari pujian dan popularitas. Namun ia memuji janda miskin yang sekalipun menyumbang sedikit, namun ia memberikan dengan dan dalam ketulusan hati seluruh nafkahnya. Janda miskin ini dipuji karena ia mendermakan kekayaan yang sedikit itu dengan seluruh hatinya, tanpa memikirkan apapun selain keikhlasan hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk belajar dari janda miskin itu. Berani dengan ikhlas tanpa pamrih berkorban, menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan sesama. Itulah panggilan mulia yang hendak kita hidupi. Jumlah kecil yang dikorbankan lebih berharga dari jumlah besar yang tanpa disertai korban. Cinta adalah keberanian untuk berkorban tanpa menuntut imbalan. Saudara-saudari yang terkasih, jika esensi dari kekristenan adalah mencintai, maka esensi mencintai adalah memberi. Karena itu, kita tidak dapat menjadi seorang Kristen tanpa mencintai dan tanpa memberi. Bagaimana mencintai dan memberi, itulah pesan warta Injil hari ini. Pesan warta Injil ini diambil dari cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Saudara yang terkasih, ada 3 pelajaran yang dapat ditarik dari kisah Injil hari ini tentang memberi. Pertama, janda miskin itu memberi dengan diam-diam. Tidak seperti orang-orang kaya di bait Allah. Janda miskin ini memberi dengan diam-diam tanpa gembar-gembor. Sikap diam janda miskin itu menarik karena kita adalah orang-orang yang suka perhatian. Lalu yang kedua, janda miskin ini memberi dengan gembira. Dia memberi dengan gembira tanpa ngomel, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengeluh. Dia tidak mencoba mendramatisir kemiskinannya dalam memberi. Lalu akhirnya yang ketiga, janda miskin itu memberi secara total. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memberi apapun. Orang miskin adalah orang yang mempertahankan segala sesuatu. Bukanlah kemiskinan yang terberkati bila kita mempertahankan segala sesuatu. Saudara yang terkasih,
Menurut Santo Yohanes dari Salib, di pengadilan terakhir kepada kita akan ditanya seberapa besar kita mencintai sesama. Saat itu yang dilihat bukanlah berapa banyak kita memberi, tetapi berapa banyak kita mempertahankan sesuatu sehingga membatasi kemurahan hati kita. Maka mari kita memberi dengan diam-diam, tanpa gembar-gembor, dengan gembira dan disertai senyum, dan secara total tanpa menghitung-hitung besarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku hati yang tulus dan semangat yang ikhlas untuk berbagi seperti janda miskin dalam warta Injil-Mu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.